Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Pemberitaan tentang Joko Widodo masih terus menghiasi mayoritas dari pemberitaan media mainstream, apalagi media sosial. Dan babak baru demi babak baru terus berlanjut, bahkan satu persatu dibongkar fakta-fakta baru. Ini belum masuk persidangan ini, tapi seperti di ruang sidang ya sudah semakin dibuka. Bahkan ada analisa dari Profesor Dr. Amin Rais bahwa hari ini sebetulnya posisi Prabowo Subianto ini masih terus dijegal oleh Jokowi baik dari luar maupun dari dalam. Apa maksudnya? Prabowo terus dijegal Jokowi dari luar dan dalam. Amin Rais. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais melihat kondisi bangsa sekarang ini mirip dengan keresahan sosial politik ekonomi pada Mei 98 atau 27 tahun yang silam. Jadi tampaknya pernyataan ini menegaskan kesedihan dari Pak Amin Rais ya, bagaimana kondisi rakyat hari ini seperti kondisi sospol-nya, sosial politik ekonominya mirip katanya ya. Nah, meski demikian kata Amin Rais, Presiden Prabowo terlihat berupaya keras memperbaiki kondisi bangsa yang rusak setelah 10 tahun dalam genggaman kekuasaan Jokowi. Banyak masalah berat yang ditinggalkan Jokowi seperti kemiskinan makin meluas, pengangguran struktural, dan pengangguran terselubung yang makin merajalela. Ini disampaikan Amin Rais dalam video singkatnya yang dikutip di akun X Amin Rais Official. Belum lagi Polri yang tegak lurus kesetiaannya pada ayah Wapres Gibran hingga saat ini. Prabowo terus dijegal Jokowi dari luar dan oleh Gibran dari dalam. Dari luar oleh Jokowi barangkali dengan cengkraman cawe-cawenya, maksudnya begitu mungkin. Dan dari dalam ya dengan Gibran yang terus melakukan manuver-manuver mungkin untuk mempersiapkan sebagai presiden di 2029. Jokowi sendiri saat ini tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan ijazah palsu, baik gugatan pengadilan maupun laporan polisi. Gugatan ini dilakukan berbagai pihak, mulai dari relawan Jokowi hingga terlapor maupun tergugat juga beragam, termasuk Jokowi. Nah, kita akan lihat tadi malam ini diskusi yang sangat keras terjadi di acara Rakyat Bersuara, dan mari kita simak potongan-potongan yang seru-serunya, yang rame-ramenya. Ya, kita lihat hari ini proses di Bareskrim, di Polda Metro, di Pengadilan Negeri Sleman dan sebagainya terus jalan. Padahal kalau memungkinkan karena topiknya satu, ijazah Jokowi, tarik saja semua ke Bareskrim ya. Harapan kita kan begitu. Jadi effort ini tidak terlalu besar gitu. Kasihan juga gitu Pak polisi ini yang harus mengolah data demi data yang tentu berbagai pihak menemukan bukti-buktinya masing-masing. Mari langsung saja kita simak. Mulai dari Yakub Hasibuan versus Roy Suryo. Ya, ini wah kacau, UGM mengubah dokumen hanya untuk menyelamatkan muka We Walk the Talk. Nah, siapa We Walk the Talk itu? Langsung saja ya. Jadi konon katanya dekan yang sebenarnya itu diganti untuk menyesuaikan nama dekan yang ada di ijazahnya Jokowi. Wah, ngeri kalau benar ya. Kita simak. Sebentar. Ini menarik ketika disebut tadi kapan ijazah Jokowi diupload. Nah, kita kan sudah pernah bahas beberapa hari yang lalu. Itu kita temukan juga dari seorang yang mencoba menganalisa itu di tahun 2018 ya. Saya masih ingat itu. Lanjut. Nah, ini yang penting. Perubahan-perubahan data yang terjadi di komputer, di internet itu bisa dibaca, ada metadata namanya. Data yang berada di balik layar, di balik gambar yang bisa mendeteksi kapan itu di-upload, kapan itu diubah. Kalau tadi ya skripsinya Jokowi itu di-upload 2018,
dan ada pembaharui di 2004 atau 2025 gitu ya. 2024 atau 2025. Ini ngeri sekali ya. Ini menjadi data forensik yang sangat bisa membuat KO lawan. Kita lihat yang dimaksud oleh Roy Suryo ini ada di sini ya. Dua buku ini menjelaskan Dekan Fakultas UGM 8386 itu bukanlah bukanlah Profesor Dr. Sumitro, tapi orang yang lain. Jadi di bahasa Inggrisnya masih belum diubah. Ini yang menarik ya. Anda kalau mau nonton silakan ditonton di sini. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini debatnya makin seru antara Yakub dengan Roy Suryo. Kita simak. Nah, ini yang telak nih ya. Jadi sumbernya justru dari UGM sendiri gitu. Kalau maksudnya digital forensik itu kan ketika itu sudah berbentuk digital, berbentuk gambar yang bisa kita lihat di handphone gitu, di layar ataupun video. Nah, dikatakan ini kan bentuknya asli gitu, bukan digital. Tapi itu kan dimunculkan oleh UGM. Nah, di situ kemudian para pembela Jokowi agak kesulitan juga melanjutkan pembelaannya ya.